kamu nikahin aku akan biarin Najwa. Aku akan biarin dia hidup tenang sama sisa hidup dia. Enggak, Bella. Aku nggak akan membiarkan kamu menyakiti Rehan ataupun Najwa. Kalau kamu nyakitin mereka, kamu berurusan sama aku. Aku sudah tahu semuanya, Najwa. Makanya jalan ini terpaksa aku ambil untuk menyelamatkan dirimu dan calon anak kita, Najwa. Udah, kamu nggak perlu takut lagi sama Priti. Kamu bilang aja semuanya sama polisi, Najwa. Saya dan suami saya tidak merasa diculik oleh Priti. Ya Allah, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Rehan merasa semua ini buat kebaikan kami berdua. Siapa? Non, permisi. Maaf, saya lancang. Saya sebenarnya mau memberitahukan tentang siapa? Aduh, ngomong nggak ya? Tentang laki-laki tadi yang ngumpet di kamar saya. Siapa tahu ingin menyelamatkan ibu ini dari ibu Priti yang jahat itu. Tentang siapa? Tentang laki-laki yang... Laki-laki siapa? Mati saya. Untung nggak ada bukti satupun yang bisa menjerat aku soal menculikan Najwa dan Rehan. Priti, kamu lihat aja. Aku pasti akan balas dendam sama kamu. Jadi kamu lagi ngomongin tentang calon suami saya? Priti, mungkin Bibi ini bingung. Mau menanyakan atau ada hal yang ingin ditanyakan soal Rehan. Makanya dia bertanya sama aku. Iya benar Non Priti. Saya bingung. Tapi sekarang sudah jelas semuanya kalau laki-laki itu adalah calon suami Non Priti. Maafkan saya ya Non. Saya yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Awas ya kalau kamu ketahuan bohong. Saya akan kasih kamu pelajaran. Dan kamu juga, Najwa. Ingat posisi kamu sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi sama Najwa dan Rehan? Kenapa mereka malah membela Priti dan melindungi Priti? Bukan hanya itu saja. Menurut Dion, bahkan mereka sudah tinggal serumah dengan Priti. Apa? Malah, begitu Dion mengajak mereka pulang pun, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah Priti. Dasar manusia-manusia bodoh. Jelas-jelas mereka tahu kalau Priti itu jahat dan dia masalah. Kenapa sekarang seakan-akan mereka itu berlindung di bawah Priti? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka ada di bawah ancaman Priti. Yang kedua, mereka mengadakan kerjasama dengan Priti. Halo Bella. Ibu, saya lagi sibuk. Ada apa ibu datang ke sini? Cepat katakan. Semalam Priti menelpon ibu. Dan Priti mengatakan kepada ibu bahwa Priti akan segera menikah dengan Rehan. Dan itu atas persetujuan Najwa. Apa?
rasanya aku akan benar-benar kehilangan Rehan. Ya Allah, jika ini yang terbaik untuk aku dan Rehan, ikhlaskanlah aku. Jadikan aku menjadi orang yang ridho menerima segala keputusanmu. Meskipun ini sangat berat, ya Allah. Priti itu benar-benar gak tahu malu. Padahal dulu itu dia pernah gagal nikah sama Rehan. Masih gak kapok juga dia. Memang begitulah Priti. Karena itu ibu segera datang sini dan ibu ingin segera memberitahu kamu. Ibu itu sama sekali tidak respect dengan Priti. Ibu yakin Priti pasti telah memaksa Rehan dan Najwa untuk melaksanakan hal itu. Betul juga. Klop juga dengan laporan si Topeng yang didengar dari Dion tadi. Terus apa yang akan kamu lakukan, Bella? Saya minta ibu untuk membatalkan rencana pernikahan itu. Baik, ibu dengan senang hati melakukannya, Bella. Tapi apa untungnya untuk ibu? Ya banyak. Ibu kan sudah janji kalau ibu akan ada di pihak saya untuk menyatukan saya dengan Rehan. Ya. Memang ibu berjanji seperti itu kepada kamu, Bella. Tapi kamu harus menyediakan rumah, mobil, perhiasan. Dan itu semua harus dilakukan sekarang. Sekarang? Ibu ini kok lama-lama ngelunjak ya? Mentang-mentang ibu tahu ibu diperlukan, ibu langsung minta semuanya. Setelah ibu pikir-pikir, Priti itu memang berjodoh dengan anak saya. Tunggu. Baik. Saya akan penuhi semua yang ibu minta. Tapi dengan satu syarat. Ini semua harus benar-benar berhasil. Tentu saja, Bella. Tentu saja. Ibu berani janjikan bahwa secepatnya kamu dan Rehan anak saya akan segera menikah. Akhirnya saya bisa mendapatkan lagi kemewahan itu dari Bella. Ternyata cuma mimpi buruk. Yang mana ya kamarnya Priti? Kali ini Priti akan gua habisin. Suara apa itu? Alhamdulillah aku kebangun. Aku masih punya waktu untuk sholat tahajud. Jendela ini benar-benar kuat. Siapa itu yang buka pintu? Kayaknya malam ini ada yang masuk menyelinap ke rumahku. Siapa tuh yang keluar? Benar dugaan aku. Ini pasti ada hubungannya dengan pembantu aku. Pasti ada penyusup datang. Najwa. Kak Goldi.
Mau ngapain kakak kesini? Aku cuma pengen ngomong sama kamu. Enggak, sekarang kakak pergi dari sini. Dengerin aku dulu. Enggak. Tolong! Tolong! Najwa? Siapa kamu? Seberisik. Lepasin! Diam! Lepasin! Kevin, Kenapa? Kaget. Aku kesini mau balas dendam sama kamu. pengecut kamu Kevin. Beraninya cuma sama perempuan. Aku nggak peduli. Aku mau kasih pelajaran buat kamu. Mau ngapain kakak kesini? Dengerin aku. Aku kesini pengen ngomong baik-baik sama kamu. Aku janji aku sama sekali nggak akan nyakitin kamu. Oke? Enggak, aku nggak percaya. Aku pengen ngajak kamu kerja sama. Kerja sama. Iya. Enggak, aku nggak percaya. Kakak pasti datang ke sini karena kakak mau nyakitin aku dan Rehan. Jangan bikin kesabaranku hilang. Pergi sekarang juga dari sini. Ayo pergi. Najwa. Najwa. Bapak mau kemana? Mau ketemu Najwa. Di mana dia? Tapi kondisi Bapak masih lemas. Tidak, aku harus keluar. Tolong. Ngapain kalian masuk? Diam kalian! Pergi lo! Segini aja. Gan, pergi lo! Pergi lo! Aku pengen ngajak kerja sama untuk nyakitin Priti. Apa maksud kakak? Aku ini justru pengen nyelamatin kamu, Najwa. Dia tuh udah semena-mena sama kamu. Dan dia tahu kamu tuh nggak berdaya karena kamu nggak punya apa-apa. Kalau kita kerja sama, kita bisa nyakitin dia. Aku nggak mau, Kak. Aku nggak mau menyakiti siapapun karena aku nggak mau menanggung dosanya. Dosa? Kamu nggak berdosa. Karena orang yang mau kamu singkirin itu adalah orang yang ingin nyingkirin kamu. Kamu mau Rehan diperbudak sama Priti? Kemana orang-orang Priti? Di mana dia? Aku harus ke sana. Non Priti, kita harus cari siapa pelakunya. Ayo siap! Kita harus cari pelakunya. Priti? Apa benar Priti sudah meninggal? Oh, Najwa, aku harus tahu keadaan Najwa. Ya Allah, sampai kapan Priti akan menyekap aku terus-menerus di sini? Aku ingin bertemu dengan Rehan. Astagfirullahaladzim, Rehan.
Kamu kok bisa kesini nanti kalau ketahuan Priti bisa marah. Priti sudah meninggal, Najwa. Astagfirullahaladzim, Rehan. Gimana mungkin dia kelihatan baik-baik aja, apa yang terjadi sama Priti? Aku juga tidak mengerti bagaimana kejadiannya. Aku hanya mendengar anak buahnya mengatakan, dan sekarang mereka sedang mengejar pelakunya. Astagfirullahaladzim. Apakah Goldie yang melakukan semuanya? Tadi dia datang diam-diam ke rumah ini. Tapi apa mungkin Kak Goldie membunuh Priti? Tapi bisa juga Kak Goldie membohongi aku. Ya Allah, kenapa masalah ini gak pernah ada ujungnya? Najwa, kamu jangan khawatir. Aku di sini. Tenang, kamu akan selalu aku jaga, Najwa. Tapi sebaiknya sekarang kamu istirahat dulu. Kamu harus ingat besok kaki kamu akan diobservasi sama dokter untuk keputusan operasi. Yaudah, kamu sekarang jangan pikirin aku. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Aku mau memeriksa Priti dulu. Aku tidak yakin kalau dia meninggal sebelum ada kepastian dari dokter. Aku temenin kamu. Ya. Ayo. Apakah Goldie yang melakukan semua ini? Atau ada orang lain yang melakukannya? Ya Allah, sampai kapan aku harus melihat semua hal-hal aneh seperti ini? Gimana dokter? Bagaimana keadaannya? Ibu Priti memang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku nggak tahu harus bersedih atau bersenang dengan meninggalnya Priti. Tapi setidaknya aku lega Priti nggak jadi menikah dengan Rehan. Akhirnya kita berhasil juga, Bos. Bukan itu yang bikin gue senang. Gue senang karena gue udah bisa membunuh Priti. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak, Bos? Takutnya ada yang curiga, Bos. Gue nggak peduli. Yang penting dendam gue sama Priti udah lunas. Ini berita yang akan bikin gue kaya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa aku. Berikanlah kesehatan kepada aku, ibu aku, kakakku dan juga Najwa. Lapangkanlah hati kami pada setiap masalah yang datang. Jadikan kami manusia-manusia yang ikhlas dalam menjalani hidup ini. Dengarkanlah doaku yang jauh dari sempurna ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dion? Ya, Mi. Mami mau tanya sama kamu. Kamu nggak mau ya cari pendamping hidup? Kamu masih mengharapkan Najwa ya? Kalau menurut Mami, tidak baik kamu dekat-dekat dengan istri orang, Dion. Enggak, Mi. Aku nggak mengharapkan apapun dari Najwa. Aku memang dekat dengan dia. Dan aku memang ingin selalu membantu dia. Tanpa ada niat untuk memiliki dia. Tapi kalau kamu terus-terusan memberikan perhatian sama Najwa, kapan kamu dapet jodohnya, sayang? Kamu sayang gak sih sama Mami sebetulnya? Mami kok nanyanya kayak gitu sih? Ya iyalah, aku kan sayang sama Mami. Kalau kamu sayang sama Mami, kamu harus pecat Najwa dari kantor kamu. Aduh, Mami apa-apaan sih? Mami sadar nggak dengan pertanyaan Mami itu? Mami sangat sadar, Dion. Ini untuk kebaikan kamu.
Mami nggak mau kamu jadi perguncingan semua karyawan-karyawan kamu sendiri. Kamu itu direktur perusahaan. Kamu harus jaga wibawa kamu. Ingat itu. Akal licik Priti emang gak ada habis-habisnya. Aku harus berhati-hati agar aku bisa menjatuhkan dia. Bella, ibu akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Malah kalau bisa, setelah masalah ini semuanya selesai, kamu dan Rehan harus cepatnya menikah. Selamat malam, Tante. Mama kamu datang ke sini. Berani kamu datang? Tenang dulu, Tante. Saya datang ke sini mau kasih info tentang Priti. Kalian pasti senang mendengar berita Priti meninggal. Priti meninggal? Kamu serius? Kalau Tante tidak percaya, silahkan. Tante suruh anak buah Tante untuk ke rumah Priti. Tidak mungkin. Priti tidak mungkin meninggal. Bagus kalau begitu. Aku nggak perlu susah-susah mencari cara untuk menjatuhkan Priti. Oh ya Ibu, aku minta maaf. Dengan kejadian ini, otomatis perjanjian kita batal. Tidak bisa begitu, Bella. Kamu itu sudah berjanji pada ibu. Dan ibu sama sekali tidak percaya bahwa Priti sudah meninggal. Kenapa begitu, Ibu? Pokoknya, ibu sama sekali tidak percaya. Ibu akan pergi ke rumah Priti. Dan ibu akan mengeceknya sendiri. Silahkan, hati-hati ya Ibu. Kak Goldi. Kak. Gimana, nggak ada yang curiga kan? Apa yang kakak lakukan sama Priti? Kakak udah tega Priti. Wah, Priti. Terus kamu main nuduh aku gitu aja? Aku tuh sama sekali nggak ada urusannya sama dia. Terus siapa kalau gitu pelakunya, Kak? Aku tuh ngapain ngotorin tangan aku buat dia? Lagian aku datang ke sini pengen minta rekaman suara ayah tentang wasiat yang menyatakan kalau emang harta warisannya itu dikasih ke kamu. Karena dengan bukti itu kita akan bisa menguasai harta warisan itu lagi. Aku udah yakin memang itu yang kakak inginkan. Rekaman itu ada di handphone aku. Dan sekarang handphonenya ada di rumah Bunda Priyanka. Yaudah kalau gitu aku akan cari ke sana. Sebaiknya kakak pergi sekarang. Mumpung di rumah ini lagi lengah semuanya. Yaudah, aku pergi. Kakak lewat jendela aja. Saya harus benar-benar memastikan apakah Priti benar meninggal atau tidak. Kalau memang benar Priti meninggal, kurang ajar sekali orang itu. Saya gagal menjadi orang kaya gara-gara dia. Handphone siapa ini? Kasihan sekali kamu, Priti. Kamu harus meninggal dengan cara yang tragis seperti ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Kenapa, Najwa? Tangannya Priti.
tangannya bergerak. Masya Allah. Ternyata Priti belum meninggal. Bu, tolong bantu saya ya. Panggilkan dokter. Panggil dokter. Baik. Ya Allah, bagaimana ini? Apa aku harus menolongnya? Tapi kalau dia selamat, dia pasti akan merebut Rehan lagi dari aku. Astagfirullahaladzim. Apa yang aku baru saja pikirkan? Bagaimanapun juga aku gak boleh berdiam diri melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Siapapun orang itu. Aku pikir dia belum meninggal. Tapi kenapa bisa begini? Sebaiknya kita tunggu dokter datang aja. Apa yang terjadi? Dokter, saya pikir Priti belum meninggal. Tolong dokter memeriksa lagi. Iya, tadi tangannya juga bergerak, dokter. Baik, kalau gitu saya periksa dulu. Iya, dia ternyata masih hidup. Segera bawa ke rumah sakit. Iya. Sakit. Biar saya periksa dulu luka Pak Rehan. Setelah itu baru saya ke rumah sakit. Begini, kamu menjaga Priti. Aku di sini saja. Bi, sebaiknya Bibi berdua ikut aja ke rumah sakit untuk menjaga Priti. Baik, Non. Baik. Ya. Apaan ini? Siapa yang bikin acara seperti ini? Bu Bella yang buat semuanya, Pak. Emangnya benar? Jika Priti udah meninggal? Benar, Pak. Kok bisa sih? Gimana kejadiannya? Iya, ada apa? Apa? Priti hidup lagi. Dan sekarang lagi dibawa ambulans ke rumah sakit. Kenapa bisa gitu sih? Berhenti. Itu pasti ambulans. Cepat sekarang juga kalian ambil alih. Baik, Bos. Baik. Non! 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 Cepat bawa ambulansnya. Siap, Bos. Mana itu? Bos kita dibawa. Ini handphone siapa ya? Kok ada di sini di depan pintu? Coba saya nyalakan. Jadi saya bisa tahu siapa pemilik handphone ini. Oh, handphone ini milik Najwa. Saya harus melihat isinya. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik di sini. Nah, coba ini apa nih? Rekaman apa ini? Habis baterainya. Sudahlah, saya harus segera ke rumah Priti. Kaki Rehan harus segera dioperasi secepatnya. Tapi bagaimana dengan biaya operasinya?
operasi Rehan pasti akan memakan banyak biaya. Sampai sekarang juga belum ada kabar dari rumah sakit. Gimana kondisinya Priti? Mudah-mudahan Priti baik-baik aja. Apa kamu bilang? Kamu serius? Astagfirullahaladzim, Bunda, Priyanka ada di sini. Tapi mana mungkin Priti masih hidup? Karena berita beredar sekarang, Priti itu sudah meninggal. Itu benar, Bu. Tapi ternyata Non Priti masih hidup. Dan sekarang Non Priti sedang dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu, saya ingin menemui anak saya. Tunggu, Bu. Ibu tidak boleh masuk. Kamu itu pikir kamu itu siapa, ha? Sembarangan melarang saya masuk. Minggir. Minggir kamu. Maaf, Bu. Apa Ibu kenal dengan ibu ini? Iya, beliau adalah ibunya Pak Rehan. Maaf, Bu. Permisi. Najwa, apa benar Priti masih hidup? Iya, Bunda. Priti masih hidup. Kok bisa sih? Priti sudah meninggal terus hidup lagi? Pasti kamu telah menolong Priti. Gara-gara Priti hidup lagi, ibu batal menjadi kaya. Astagfirullahaladzim, Bunda. Apa maksud Bunda? Bella telah menawarkan harta dan kekayaan kepada ibu. Tapi gara-gara Priti masih hidup, semua itu jadi batal. Bunda, kalau yang Bunda inginkan hanyalah harta warisan yang ayahku tinggalkan untuk aku. Itu semua ada di handphone aku, yang saat ini berada di rumah Bunda. Nah, coba ini apa ini? Rekaman apa ini? Habis baterainya. Sudahlah, saya harus segera ke rumah Priti. Jangan-jangan rekaman wasiat itu ada di handphone yang tadi saya temukan. Bunda, ayo aku antar Bunda untuk melihat Rehan. Najwa, nanti ibu akan lihat Rehan. Sekarang ibu harus pergi dulu. Ibu ada urusan sangat penting. Bunda, tunggu dulu, Bunda. Bunda, apa Bunda nggak lihat keadaan Rehan saat ini, Bunda? Maafkan ibu, Rehan. Ibu harus mendahului harta itu daripada kamu. Karena sekarang posisi ibu sudah terbalik. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, Rehan. Najwa, kan sudah ada kamu. Kamu itu kan istrinya Rehan. Jadi kamu itu harus mengurus Rehan dengan baik. Ibu ini sekarang ada urusan lebih penting daripada operasi Rehan. Ya, ibu pergi dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu Priyanka tiba-tiba buru-buru pergi setelah Najwa bilang soal rekaman wasiat itu? Dia pasti tahu sesuatu. Gue harus ikutin dia. Bos, kita apakan dia, Bos? Sekarang kalian buang dia ke jurang. Iya, baik, Bos. Baik, Bos. Malang sekali nasib kamu, Priti. Aku kan. Baik. Dia. Dia ke jurang sekarang. Baik, Bos. Makasih kamu udah datang ke sini, Dion. Sebenarnya aku bingung, Najwa. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Aku mendengar kabar jika Priti udah meninggal dunia. Dan sekarang Priti hidup lagi. Sejujurnya aku juga bingung dengan semua cerita ini.
Tapi malam itu, ada 2 orang penyusup masuk ke dalam rumah ini. Salah satunya adalah Kak Goldi. Tapi bukan Kak Goldi yang menyerang Priti, melainkan penyusup yang satunya lagi. Kamu tahu siapa orang itu? Menurut penjaga di sini, kemungkinan itu adalah Kevin. Karena yang sempat mereka lumpuhkan adalah anak buahnya Kevin. Kenapa sih? Mereka nggak habis-habis berbuat jahat. Itu juga yang aku pikirin. Aku benar-benar bingung dengan semua ini. Seharusnya kamu dan Rehan pergi dari rumah ini. Kalian takut dengan ancaman Priti ya? Ibu kok buru-buru banget sih? Ada apa ya Ibu ya? Hah, ini di handphonenya. Semoga. Semoga benar-benar ada di sini wasiatnya. Ini dia. Kembali nemuin tuh. Dia. Saya tahu ini juga bukan HP kamu. Ini kok malah anak-anak tidur di sini? Rasain kamu! Saya suruh jaga rumah, tapi kamu malah enak-enakan tidur di situ. Sampai rampok masuk ke dalam rumah, kamu nggak tahu. Rampok di mana Nyonya? Udah telat! Udah pergi rampoknya. Terus yang hilang apa Nyonya? Handphone di atas kardus di dekat. Saya lagi cari handphone itu tadi di situ. Jangan khawatir Nyonya. Handphone itu udah butut, udah jelek. Lagian handphone itu kan punya saya Nyonya. Hah? Itu handphone kamu? Terus handphone yang satu lagi kemana? Soalnya saya tadi itu juga mencharger handphone di sana. Mana handphone yang satunya? Yang saya charger tadi mana? Oh, handphone yang satunya lagi ya Nyonya. Handphone yang satunya lagi udah rusak Nyonya. Ya udah, saya jual aja di tukang loak. Kamu jual di tukang loak? Iya. Soalnya mati Nyonya, buat apa punya handphone mati? Heh, kamu tahu nggak? Itu handphone barang penting sekali. Ngerti nggak kamu? Itu handphone taruhannya nyawa. Penting. Suster. Iya, Bu. Ada apa, Suster? Oksigennya habis, Bu. Saya harus ngambil oksigen tambahan dulu di mobil. Astagfirullahaladzim. Rehan. Apaan nih? Berarti tuh HP masih ada di Priyanka. Mesti gua ambil lagi. Ya Allah, apa yang terjadi sama Rehan? Aku gak mau terjadi sesuatu sama Rehan, Dion. Rehan harus kuat. Najwa, kamu tenang aja, biar dokter yang menangani ya. Najwa. Bagus. Satu persatu sudah dibereskan. Priti sudah tidak ada.
Jadi peluangku untuk memiliki Rehan semakin besar. Tapi ada Najwa. Justru dia penghalang yang paling sulit dikalahkan. Iya, saya tahu itu. Cinta Najwa sama Rehan terlalu besar. Cara kasar selalu gagal untuk memisahkan mereka. Jadi kita akan menggunakan cara yang halus, cantik. Dan itu pasti akan berhasil. Najwa, kamu di sana? Dia ada. Syukurlah. Astagfirullah. Apa yang terjadi, dia? Bagaimana keadaan Rehan sekarang? Aku nggak tahu, Najwa. Rehan sedang ditangani oleh dokter. Kita tunggu bentar ya. Assalamualaikum. Gimana, Dok? Alhamdulillah. Operasi Pak Rehan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tidak ada perlu amputasi. Maaf tadi sudah membuat ibu sedikit cemas. Ada sedikit trouble. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Rehan, Sebaiknya kamu biarkan Rehan istirahat. Rehan harus sembuh, Dion. Dia harus kuat melewati cobaan ini karena dia harus bertahan demi anak kami. Rehan, kamu harus sembuh, Rehan. Ya Allah, lindungilah suamiku. Biarkanlah hanya dia yang akan menjadi jembatanku menuju surgamu. Ibu Najwa, di luar ada orang yang ingin berbicara dengan ibu. Siapa ya? Mbak, gimana apa Mbak udah ada kabar soal Priti? Saya tidak tahu, Non. Non Priti diculik sama orang. Astagfirullahaladzim, diculik. Mbak, aku udah cek di rumah sakit. Mungkin Priti dibawa ke sana. Sudah, Pak. Sudah saya cek di rumah sakit, tapi Non Priti nggak ada. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dion, aku pinjam handphone kamu. Tolong! Astagfirullahaladzim, telepon rumah sakit nggak diangkat-angkat. Udahlah, Najwa. Kamu nggak perlu pikirin masalah Priti. Kamu fokus ke suami kamu aja. Kalau masalah Priti biar aku yang urus, ya. Tapi mana mungkin sekarang aku meninggalkan rumah ini, Dion. Saat ini aja Rehan masih belum siuman. Justru sekarang adalah momen yang tepat untuk kamu dan Rehan pergi dari rumah ini. Tapi apakah pantas aku meninggalkan rumah ini di saat Priti sekarang sedang kena musibah kayak gini? Oh, Najwa, kamu ngapain sih masih aja pikirin Priti? Udah, dia tuh jahat, Najwa. Tapi dialah yang sudah membiayai operasinya Rehan. Dia juga sudah mengurungkan niatnya untuk mencelakai aku dan Rehan. Najwa. Najwa, tunggu Najwa.
Apalagi Dion, kalau kamu masih memaksa aku untuk meninggalkan rumah ini, aku nggak bisa Dion, aku nggak mau. Saat ini Priti sudah banyak membantu Rehan. Najwa, kamu tuh harus sadar. Rehan begini tuh karena Priti. Dan dia sengaja biayain semua perawatannya Rehan karena dia ada maunya. Udah Najwa, untuk saat ini, kamu harus lebih pikirin keselamatan kamu dan juga keselamatan Rehan. Apa yang dikatakan Dion itu benar. Tapi aku juga nggak boleh begitu saja melupakan semua kebaikan Priti kepada Rehan. Di mana Priti sekarang? Siapa yang sudah menculik Priti? Untung aku lewat tempat ini. Dan aku lihat ada ambulan di tepi jurang sana. Kenapa kamu nolongin aku? Apa sih mau kamu? Aku nggak pernah ada urusan sama kamu. Gimana nggak ada urusan? Jelas kamu ada urusan. Karena kamu udah Desta. Aku nggak ada sangkut pautnya sama pembunuhan itu. Lagian apa untungnya aku, Desta? Ya itu karena kamu pengen ngerebut harta dari Najwa kan? Kamu yang cerdas sedikit dong, Goldi. Hartanya Najwa kan udah dibela. Dan asal kamu tahu aja ya, kepentingan aku itu cuma merebut Rehan dari Najwa. Sekarang kamu pikir, mungkin Bella yang... Jadi gimana Ibu? Apakah Ibu bisa memenuhi permintaan saya untuk mencarikan orang pintar? Bella, untuk apa kamu mencari orang pintar? Ibu ini jagonya. Kita tidak memerlukan orang pintar alias dukun. Maksud Ibu apa? Kalau kamu itu memang ingin mencari perhatian dari Rehan, Ibu akan mengajarkan kamu bagaimana caranya. Supaya Rehan itu memerhatikan kamu dan jatuh cinta kepada kamu. Tapi apakah itu akan berhasil? Jelas. Jelas pasti berhasil. Oke. Terus gimana, Cem? Tapi syarat yang Ibu minta sama kamu masih berlaku kan? Alhamdulillah akhirnya kamu udah siuman, Rehan. Aku benar-benar mengkhawatirkan keadaan kamu. Ini karena doa kamu juga, Najwa. Terima kasih. Oh ya, Priti bagaimana? Aku harus menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Aku gak mau Rehan jadi banyak pikiran lagi. Saat ini dia masih dalam tahap pemulihan. Priti baik-baik aja, Rehan. Syukurlah. Dion, terima kasih banyak atas perhatian kamu. Juga karena selalu menemani Najwa. Sama-sama, Rehan. Kalau menurut aku, sekarang adalah saatnya tepat untuk kalian berdua pergi dari sini. Aku akan siapin tempat tinggal untuk kalian. Dion mau mengajak Rehan dan Najwa pergi tinggal di tempat dia. Kamu tidak perlu repot-repot membawa Rehan, Dion. Jadi Rehan dan Najwa sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.